Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tidak ada suatu jiwa yang beriman kecuali dengan izin Allah. Apakah maksud dari ayat ini? Akan mendengarkan uraian dari Bapak, silakan Pak. Bagus. Tidak bisa satu jiwa beriman, seseorang beriman, yang imannya diterima Allah, kecuali sesuai izin Allah. Kita mau terangkan ini bagaimana. Iman tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksa, tidak diterima Allah. Kalau begitu, tidak ada iman yang diterima Allah dari seseorang, kecuali sesuai dengan sistem yang ditetapkan Allah. Sistem yang ditetapkan Allah itu adalah, yang pertama, buka hati Anda, melangkahlah menuju iman, Tuhan bantu Anda beriman. Kalau tidak mau buka hati, tidak mau beriman, Tuhan tidak kasih ini. Jadi kalau orang memaksa orang lain beriman, itu berarti dia tidak buka hatinya. Itu berarti dia tidak beriman secara tulus dan tidak beriman secara sukarela. Kalau tidak beriman secara sukarela, itu tidak sesuai dengan izin dan sistem yang ditetapkan Allah, sehingga imannya tidak diterima. Itu maksud ayat ini. Wa yaj'alur rizqa 'alal ladzina la ya'qilun. Orang-orang yang lepas kendali dalam kehidupan dunia ini, memperturutkan nafsunya, itu Allah akan meletakkan, akan menaruh di hati mereka kekejian, kekeruhan, kekotoran, sehingga semakin kotor hatinya dari saat ke saat. Nah, bagaimana caranya saya bisa beriman? Seakan-akan ada yang bertanya begitu. Bagaimana caranya saya bisa buka hati saya supaya beriman? Dijawab, qul unzuru madza fis samawati wal ardh. Perhatikanlah alam raya ini. Perhatikan langit, bagaimana Tuhan meninggikan. Perhatikan fenomena alam, perhatikan air. Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa pasti ada yang mengaturnya. Pasti pengaturnya Maha Esa. Karena kalau dua Tuhan, tabrakan dunia ini. Siapa yang menjamin saya kalau saya lempar air ke sana tidak kena saya? Yang menjamin saya itu bahwa yang berkuasa cuma satu. Jangan sampai Tuhan A, kalau Anda naik dia mau. Kalau kita melangkah ke atas, Tuhan A berkata kamu turun. Tuhan B berkata kamu naik. Bingung. Jadi perhatikan alam raya, fenomena alam ini pasti sampai kepada suatu kesimpulan bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Qul induru madza fis samawat. Lihat, perhatikan apa yang ada di langit. Tetapi wa ma tughniyal ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Tapi tidak berguna tanda-tanda yang dipaparkan Allah ini, tidak berguna peringatan-peringatan yang disampaikan itu terhadap orang-orang yang tidak mau beriman. Fahal yantaziruna illa misla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Tidak mau beriman. Kenapa? Apakah mereka tidak menunggu kecuali hari-hari seperti yang pernah dialami oleh umat-umat yang lalu. Umat-umat yang lalu yang tidak beriman itu ada yang kena gempa, ada yang tenggelam, ada yang terbakar, ada yang dijungkir balikan ininya. Apa itu yang mereka tunggu? Allah berfirman kepada nabinya, sampaikanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, silahkan tunggu, saya juga akan ikut menunggu. Silahkan tunggu sehingga jatuh siksa Allah itu kepadamu, saya juga akan menunggu untuk melihat siksa Allah itu menimpa kamu. Ya kan? Oke. Summa nunajji rusulana walladzina amanu wa kadzalika haqqan 'alaiha nunjil mu'minin. Kalau siksa itu sudah jatuh, kami akan menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Begitulah karena memang telah menjadi kepastian dan kewajiban yang kami tetapkan atas diri kami, yaitu kami pasti menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, baru ini seakan-akan dialog. Ini orang-orang musyrik dulu
mengharap mungkin Nabi Muhammad ini berubah sikap. Mungkin dia tidak jadilah dia ini. Ayat ini lantas berkata begini. Sampaikanlah. Ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah. Wahai seluruh manusia, kalau kalian meragukan sehingga menduga saya akan menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Kalau kalian meragukan sehingga menduga bahwa saya akan mengubah sikap saya sekarang ini, ketahuilah bahwa itu tidak akan terjadi karena saya sejak sekarang sampai akan datang tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi dia tegaskan sekali lagi, saya akan menyembah Allah yang mewafatkan kamu. Nah ini menarik nih. Wafat. Wafat itu mati. Wafat itu artinya sempurna. Orang yang mati itu sudah sempurna keberadaannya di dunia ini. Kalau sudah sempurna tidak bisa ditambah. Nah, Allah di sini mengingatkan mereka bahwa katakanlah bahwa saya akan menyembah Allah yang mematikan kamu. Satu-satunya hal yang disepakati oleh semua orang bahwa itu pasti terjadi adalah kematian. Kalau kita tanya, Tuhan ada atau tidak? Ada yang jawab ada yang jawab tidak ada. Kalau ditanya, kita ditanya, besok matahari masih terbit atau tidak? Tidak pasti. Tapi kalau ditanya, mati itu pasti atau tidak? Semua akan jawab, pasti. Percaya pada Tuhan atau tidak percaya pada Tuhan. Nah, ini diingatkan kepada mereka bahwa ada kepastian. Saya menyembah Tuhan yang mewafatkan kamu, mematikan kamu. Itu sebabnya mati juga dalam bahasa Al-Quran dinamai yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan datang kepadamu. Yakni sampai mati. Oke. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Saya diperintahkan untuk masuk dalam kelompok orang-orang beriman. Jadi saya tidak mau sendiri. Saya mau masuk dalam kelompok. Ini seringkali kita temukan ini dalam ayat Al-Quran. Wala tad'u min dunillahi. Jangan sekali-kali saya dipesan oleh Allah. Wa an aqimit wajhaka lid-dini hanifa. Saya kira kita lanjutkan nanti. Baiklah. Oke. Jika Allah mau, bisa saja Allah mengganti umat-umat yang berdosa itu menjadi beriman semua. Namun Allah tidak mau memaksakan kehendaknya. Allah memberikan pilihan kepada manusia, ingin beriman silakan, ingin tidak beriman pun silakan. Karena hidup ini adalah pilihan kita sendiri yang menentukan. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah.